Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 229. Aku tidak peduli jika kamu tidak kuat, atau karena kamu terluka dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan, kamu harus bertanggung jawab atas kematian putraku. Hari ini aku akan membalas dendam anakku. Setelah Wesley selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya ke arah Dev. Wesley, yang merupakan Woody, hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan dunia berubah warna seketika, dan cetakan telapak tangan besar muncul di udara, menekan ke arah Dev. Telapak tangan belum tiba, tetapi kekuatan koersif telah menghancurkan Dev ke tanah dalam sekejap, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dev terbaring di tanah, tulangnya berderak, tekanan besar membuat tubuhnya mulai retak, dan noda darah muncul satu demi satu. Dev melihat cetakan telapak tangan besar di udara. Pada saat ini, dia merasakan nafas kematian, dan kematian tepat di depan matanya. Adegan gambar mulai melintas di benak Dev, dan sosok wanita muncul satu persatu. Dan dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat ibunya, dengan senyum ramah di wajahnya, berjalan ke arahnya perlahan. Dia juga melihat ayahnya, sosok yang perkasa dan tinggi itu, tetapi dia tidak bisa melihat wajah ayahnya dengan jelas. Meski begitu, Dev sudah sangat puas, dan ada senyum tipis di wajah Dev. Sepertinya aku harus mencari inang yang lain. Suara lelaki tua itu terdengar. Ada senyum tipis di wajah Dev. Dia tidak punya cara untuk membantu Dev, saat ini dia bahkan bukan jiwa. Saat Dev sedang menunggu untuk mati, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba mengendur, dan kemudian telapak tangan besar di atas kepalanya mulai menghilang perlahan. Saya melihat sosok berdiri di samping Dev, dengan telapak tangan terangkat, berjuang untuk menahan cetakan telapak tangan yang besar. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, Simon dan Sarah membantu Dev, dan Bogdan dari Sekte Tubuh Suci yang menolak cetakan telapak tangan yang besar. Master Sekte Yu, terima kasih. Melihat ini, Dev mengucapkan terima kasih. Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Saya tidak menyangka Anda masuk ke sini juga. Bogdan membuang napas di tubuhnya dan berkata, Bogdan, apakah kamu akan melawan Sekte Bintang Terbangku secara terang-terangan karena anak ini? Melihat Bogdan menyelamatkan Dev, Wesley bertanya dengan wajah dingin. Siapapun yang menyentuh Tuan Chen adalah musuh dari Sekte Tubuh Suciku. Jawab Bogdan dengan tegas. Pada saat ini, puluhan orang datang dari segala arah, dan koefisien dari 3 sekte dan 6 faksi dari dunia tersembunyi tiba. Namun, banyak sekte tidak memiliki permusuhan dengan Dev, jadi mereka juga tidak memiliki permusuhan terhadap Dev. Meski tidak ada permusuhan, bukan berarti mereka akan menyelamatkan Dev. Orang-orang ini semua berdiri di satu sisi, diam-diam menyaksikan Bogdan dan Wesley saling berhadapan. Dalam hal kekuatan Sekte Tubuh Suci bukan tandingan Sekte Bintang Terbang, tetapi Wesley tidak ingin berkonflik dengan Sekte Tubuh Suci untuk menggunakan kekuatannya saat ini. Ketika saatnya tiba, kedua belah pihak akan menderita, sehingga akan sulit bagi mereka untuk pindah, menempati tempat di tempat rahasia ini. Jangan melihat fakta bahwa sekte-sekte ini dapat hidup rukun pada waktu-waktu biasa, itu karena mereka semua memiliki kekuatan yang sama, tetapi jika satu pihak terlalu lemah, tidak akan lama lagi akan dianeksasi. Justru karena inilah tidak banyak gesekan antara 3 sekte dan 6 faksi selama bertahun-tahun. Lagi pula, tidak ada yang mau dianeksasi. Igor tua, anakmu juga dibunuh oleh Dev ini, tidakkah kamu ingin membalas dendam? Wesley memandang Igor dan bertanya. Jika Sekte Bintang Terbang dan faksi Guntur bergabung, maka Sekte Tubuh Suci dapat dimusnahkan dengan mudah. Dia membunuh putraku, tapi aku belum memikirkan balas dendam. Igor berkata dengan enteng. Yanka sama sekali bukan anaknya sendiri, jadi Igor sama sekali tidak peduli. Alasan mengapa dia mengirim Yanka adalah karena dia ingin menggunakan tangan Dev untuk membunuh Yanka. Igor, musuh yang membunuh putramu ada tepat di depanmu, mengapa kamu acuh tak acuh? Selama kita berdua bergandengan tangan, si tua Bogdan tidak akan bisa menghentikannya. Wesley membujuk Igor. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku bisa meledakkan diriku dan bunuh diri. Setelah Bogdan selesai berbicara, dia memerintahkan dengan keras, para murid dari Sekte Tubuh Suci mematuhi perintah.
Jika seseorang menembak Tuan Chen, dia akan segera meledakkan dirinya sendiri, bahkan jika dia membakar semuanya, dia tidak akan ragu. Ya. Semua murid dari sekte tubuh suci mulai bernapas. Kali ini, Wesley tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bogdan akan membuat pilihan seperti itu. Bogdan, untuk Dev ini, apakah ini layak? Wesley berteriak kebingungan. Sangat layak, jawab Bogdan dengan tegas. Melihat Bogdan benar-benar tegas, orang-orang dari sekte lain tidak tahan lagi. Jika Bogdan meledakkan dirinya, mereka juga tidak akan bisa merasa lebih baik. Sekte Master Yu, padamkan apinya, jangan terlalu gugup, kita bisa mendiskusikan banyak hal. Yosef berdiri dan mencoba membujuk Bogdan. Bogdan mengabaikan Yosef, orang ini bukan orang baik. Dia berkolusi dengan sekte pembakaran surgawi dan membohonginya selama bertahun-tahun. Bogdan sudah membencinya sampai mati. Tuan Chen, apakah Anda masih bisa bergerak sekarang? Bogdan bertanya pada Dev. Dev mengangguk, tidak masalah. Tuan Chen, Anda pergi sekarang, semakin jauh semakin baik, urusan di sini diserahkan kepada saya. Bogdan menyuruh Dev segera kabur. Jika Dev ada di sini sepanjang waktu, Bogdan tidak tahu sampai kapan dia bisa melindungi Dev. Ledakan diri yang baru saja dia katakan hanya untuk menakut-nakuti Wesley. Orang-orang dari 3 sekte dan 6 faksi semuanya ada di sini, bahkan jika Bogdan ingin meledakkan dirinya, apakah orang-orang ini akan terlihat acuh tak acuh? Mereka pasti akan bekerja sama untuk menghentikannya. Bagaimanapun, ledakan diri akan merugikan orang lain. Ketika kepentingan orang lain benar-benar terancam, orang-orang ini akan bersatu. Pada saat itu, sekte tubuh suci Bogdan tidak akan memiliki ruang sedikit pun untuk melawan. Memanfaatkan Wesley yang ketakutan sendiri, dia ingin Dev segera kabur. Dev mengangguk, lalu berbalik dan lari. Melihat hal tersebut, Wesley hendak bergerak ketika melihat Bogdan segera melangkah maju, membuat sikap putus asa di depan Wesley. Begitu saja, Wesley menyaksikan Dev menghilang di depannya. Bogdan, aku, sekte bintang terbang, tidak akan pernah mati bersama sekte tubuh suci memulai sekarang. Wesley mengertakkan gigi dan berkata, kau pikir aku takut padamu? Bogdan juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Bogdan dan Wesley saling memandang dengan garis. Tapi segera, Wesley tiba-tiba menunjukkan senyum di sudut mulutnya, dan kemudian dia berkata, Bogdan, aku benar-benar menggertakmu sekarang. Semua orang ada di sini sekarang, bahkan jika kamu ingin meledakkan dirimu, orang lain akan menghentikanmu. Ya, Anda tidak mungkin berhasil. Karena Dev berada di ranah rahasia ini, sama sekali tidak mungkin aku membiarkannya melarikan diri, bahkan jika aku menggunakan semua faksi bintang terbangku. Semua orang di sini, selama ada di antara kalian yang bertemu Dev dan membunuhnya, aku akan memberinya semua sumber daya dari sekte bintang terbang selama 3 tahun. Kamu juga telah melihat bahwa Dev terluka parah sekarang, seperti orang cacat. Membunuhnya sekarang tidak membutuhkan banyak usaha. Wesley tahu bahwa akan sangat sulit menemukan Dev dengan hanya mengandalkan sekte bintang terbangnya di tempat rahasia yang begitu besar, dan ada Bogdan yang memblokirnya. Dia bisa membiarkan semua orang dari 3 sekte dan 6 faksi pergi untuk menemukan Dev dan membunuh Dev, tapi dia tidak percaya bahwa Bogdan bisa mengikuti semua sekte di dunia tersembunyi sebagai musuh. Benar saja, begitu kata-kata Wesley keluar, mata semua orang berbinar, dan ekspresi semua orang menjadi bersemangat. Meskipun mereka mengikuti Dev tanpa keluhan, tetapi dihadapkan dengan keuntungan sumber daya yang sangat besar, mereka dapat membunuh orang yang tidak relevan. Saat ini, ekspresi Bogdan sangat jelek, jadi dia hanya bisa mengancam dengan keras, jika ada yang menyerang Tuan Chen, saya, Bogdan, akan melawannya sampai mati. Hanya saja, ancaman Bogdan saat ini nampaknya sedikit tidak berarti di mata semua orang. Kekuatan Bogdan tidak cukup untuk melawan sekte-sekte di seluruh dunia tersembunyi. Bogdan saat ini hanya bisa berdoa agar Dev bisa melarikan diri jauh, atau bahkan meninggalkan tempat rahasia ini. Pada saat ini, Dev berlari dengan putus asa, kekuatannya ditekan, jadi dia tidak punya pilihan selain lari untuk hidupnya. Tapi yang tidak diketahui Dev adalah bahwa sudah ada banyak orang yang mencarinya secara terpisah di seluruh dunia rahasia. Kamu harus segera menemukan tempat yang ditandai di peta.
Aku hanya bisa membantumu saat kamu sampai di tempat itu. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Dev. Dev benar-benar ingin memarahi saat ini, dan dia juga ingin menemukan tempat itu secepat mungkin, tetapi berjalan di hutan pegunungan ini, dan terus-menerus membedakan lokasi peta, itu tidak akan cepat sama sekali. Tempat apa yang kamu cari? Mungkinkah kamu bisa dibangkitkan ketika kamu tiba di tempat ini? Dev tidak mengerti, siapa lelaki tua ini? Dia bahkan tidak memiliki jiwa, tetapi bisakah dia dibangkitkan hanya dengan mengandalkan tengkoraknya? Dev telah melihat jiwa yang dihidupkan kembali, tetapi dia belum pernah melihat jiwa yang dapat dihidupkan kembali dengan mengandalkan tengkorak. Apa yang kamu tahu, jiwaku belum hilang, hanya saja tidak lagi di tempat ini. Saat aku sampai di tempat itu, aku bisa menggunakan tengkorakku untuk menemukan koordinat dan membiarkan jiwaku bepergian ke sini. Ketika jiwaku tiba, orang-orang yang menindasmu barusan lebih buruk daripada semut di mataku. Orang tua itu berkata dengan sangat bangga. Berhentilah menyombongkan diri, kamu telah dibuang ke laut, dan berubah menjadi tumpukan tulang. Dev mulai bertengkar dengan lelaki tua itu. Kamu boneka, kamu sangat picik. Jika bukan karena pembuluh darah nagamu, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Orang tua itu sangat marah. Lalu karena kamu tahu bahwa aku memiliki pembuluh darah naga, apakah kamu tahu siapa aku? Siapa ayahku? Dev ingin mencari tahu tentang ayahnya dari lelaki tua itu. Aku bisa melihat bahwa kamu memiliki pembuluh darah naga, itu tidak buruk. Bagaimana aku bisa tahu siapa ayahmu? Jika aku bisa dibangkitkan, aku bisa membantumu mengungkap rahasianya dan mengetahui identitas ayahmu. Orang tua itu berkata. Ketika Dev mendengarnya, dia adalah pria lain yang tidak tahu apa-apa, jadi dia berhenti berbicara dan hanya bisa mempercepat langkahnya. Tapi saat Dev melewati lereng gunung, dua orang tiba-tiba muncul di depannya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti milik sekte tertentu di dunia tersembunyi. Meskipun Dev memiliki beberapa masalah dengan sekte bintang terbang dan faksi Guntur, dia tidak ada hubungannya dengan sekte lain dan tidak memiliki dendam. Jadi setelah melihat dua orang ini, Dev berencana untuk berkeliling dan terus berjalan. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangan dan menghentikan Dev. Salah satu pria pendek memandang Dev dengan mata bersemangat, dan berkata dengan senyum tipis. Saya tidak pernah berpikir bahwa keberuntungan akan menimpa kita, dua bersaudara. Dev menatap pria kecil itu dengan niat jahat di matanya, dan mengerutkan kening. Siapa kalian berdua? Sepertinya kita tidak punya keluhan atau permusuhan, kan? Kamu tidak perlu peduli tentang siapa kami tidak memiliki keluhan, tetapi faksi bintang terbang telah mengalokasikan sumber daya selama 3 tahun untuk mengambil kepalamu, jadi jangan berharap bisa keluar dari sini. Jika kamu menjulurkan kepalamu dengan patuh, rasa sakitmu akan berkurang, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pria pendek itu perlahan mengeluarkan pisau panjangnya, dan menatap Dev seolah melihat harta karun. Dev terkejut, dan tubuhnya mundur tanpa sadar, dia tidak pernah menyangka Wesley akan menawarkan hadiah setinggi itu untuk bunuh diri. Dari sudut pandang ini, bahkan Bogdan tidak bisa menghentikannya, lagi pula, sekte tubuh suci tidak mungkin mengikuti semua sekte di alam tersembunyi sebagai musuh. Dev memandangi dua pria di depannya, semuanya adalah Shang di peringkat 5. Jika kekuatan Dev tidak ditekan, kedua orang ini tidak akan terlihat sama sekali di mata Dev. Tapi sekarang kekuatan Dev telah ditekan, tidak mungkin dia berurusan dengan kedua pria ini. Dev terus berpikir, yang bisa dia gunakan sekarang adalah pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga sudah memiliki roh pedang dan bisa menyerang secara mandiri, jadi tidak perlu kendali Dev. Namun, pedang pembunuh naga baik-baik saja terhadap satu orang, tetapi tidak mungkin untuk berurusan dengan dua master dari alam Shang di peringkat 5. Alangkah baiknya jika harimau api ada di sini. Dev mulai merindukan harimau api, jika harimau api tidak mati, dia tidak perlu terlalu takut pada kedua orang ini. Pria pendek itu melihat Dev masih tidak bergerak, jadi dia mengayunkan pisaunya dan menebas, dan cahaya terang meledak. Bilah tajam ini menyapu kekosongan dan meraung ke arah Dev. Dev mengertakkan gigi, dengan putus asa mengeluarkan gelombang kekuatan spiritual, dan kemudian melindungi tubuhnya. Blaar! Pisau ini menebas tubuh Dev dengan ganas, dan Dev langsung terlempar, dengan noda darah di tubuhnya yang keras.
Tubuh fisik anak ini sangat kuat, dan pisau ini hanya memotong noda darah. Pria pendek itu berkata dengan heran. Kuharap lehernya tidak terlalu keras, kalau tidak aku harus memotong beberapa lagi. Selain itu, pria jangkung itu juga mengeluarkan pisaunya. Keduanya menghadap Dev, dengan senyum mencibir di wajah mereka, dan berjalan menuju Dev selangkah demi selangkah. Kalian berdua pergi sekarang, aku bisa menyelamatkan hidup kalian. Dev menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata. Keduanya tertegun sejenak, dan kemudian tertawa keras. Apakah kamu gila? Dengan keadaanmu saat ini, kamu masih ingin membunuh kami? Aku akan membunuhmu dengan pisau acak sekarang. Saat dia mengatakan itu, pria pendek itu menebas Dev. Setelah mengetahui bahwa Dev bukan ancaman, pria pendek itu menjadi ceroboh, di matanya, Dev seperti ikan di talenan, siap disembelih kapan saja. Melihat ini, Dev menyatukan jari-jarinya, dan dengan lambaian jari-jarinya yang tiba-tiba, semburan cahaya keemasan keluar, dan kemudian pedang pembunuh naga jatuh dari langit, dan ujung hijau pedang itu terbang ke bawah seperti air terjun galaksi. Pria pendek itu terkejut sesaat, dan kemudian dia merasakan semburan niat membunuh datang dari atas kepalanya. Niat membunuh yang mengerikan itu membuat hatinya langsung bergetar. Mendongak, saya melihat cahaya pedang jatuh dari langit di seluruh langit. Perubahan mendadak ini membuat wajah pria pendek itu berubah dan dia menjadi bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev, yang tidak mengancam, dapat memancarkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Dia akhirnya tahu sekarang bahwa Dev tidak selemah yang dia lihat. Dengan lambaian telapak tangan Dev, pedang pembunuh naga itu langsung menebas kepala pria pendek itu. Dev tahu bahwa dia ingin memanfaatkan kecerobohan lawan, membuat keputusan cepat, dan membunuh lawan secara langsung. Kalau tidak, bahkan dengan pedang pembunuh naga, tidak ada cara untuk berurusan dengan dua orang di depannya. Melihat ini, pria pendek itu mengayunkan pisau panjang di tangannya, mencoba menghalangi cahaya pedang yang dipenuhi langit. Sikat. Cahaya keemasan langsung melewati tubuh pria pendek itu, dan pria pendek itu menjerit. Meski kepalanya tidak terpenggal, satu lengan pria pendek itu langsung dipotong, jatuh ke tanah. Pria pendek itu mundur dengan cepat, diikuti oleh pedang pembunuh naga yang menjauhkan diri. Dan pria jangkung itu memandang Dev dengan kaget. Dia tidak menyangka Dev memiliki kekuatan untuk mengendalikan pedang, dan langsung memotong lengan pria pendek itu. Dari sudut pandang ini, bukan berarti Dev tidak memiliki kekuatan dan mudah dibantai oleh orang lain. Pria pendek itu buru-buru menghentikan pendarahannya, lalu menatap Dev dengan kaget, matanya penuh rasa tidak percaya. Jadi selama ini kamu berpura-pura, kamu tidak terluka sama sekali. Pria jangkung itu merasa tertipu, Dev tidak terluka sama sekali, dan kekuatannya pasti di atas mereka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya cedera, itulah hanya pikiran Anda. Dev mencibir dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, dan memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga memancarkan aura yang menakutkan, lalu mengarahkan ujung pedang ke mereka berdua dan berkata, ingin menukar kepalaku dengan sumber daya? Sekarang kamu melakukannya, tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Dev berpura-pura tenang, memandang keduanya dengan jijik dan berkata. Melihat ekspresi tenang Dev dan pedang yang sangat menakutkan barusan, mereka berdua mulai mundur perlahan. Ini semua adalah kesalahpahaman. Kami tidak memiliki keluhan dan permusuhan, jadi mengapa repot-repot bertarung satu sama lain dengan kematian? Bye, assalamualaikum, sayonara. Setelah pria jangkung selesai berbicara, dia melangkah maju untuk membantu pria pendek itu, berbalik dan pergi. Melihat kedua orang itu pergi, Dev menghela nafas lega, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, dahi Dev sudah dipenuhi keringat, jika mereka berdua tidak mundur sekarang dan menyerang bersama, bahkan dengan pedang pembunuh naga, Dev pasti akan mati. Sekarang mereka berdua ketakutan, Dev ingin pergi dari sini secepat mungkin dia akan segera bertemu dengan orang lain lagi. Dev mulai mempercepat langkahnya dan mulai berlari terus-menerus, tetapi dua orang yang satu tinggi dan satu pendek sepertinya telah memikirkan sesuatu setelah berbalik dan pergi. Kakak senior, ini sepertinya tidak benar. Aura menakutkan barusan sepertinya berasal dari pedang, bukan dari tubuh Dev. Mungkin Dev ini benar-benar terluka dan kekuatannya sangat berkurang, tapi pedangnya pasti pedang roh. Roh pedang telah terbentuk, jadi dia bisa bertarung secara mandiri.
Pria pendek itu menganalisis. Ya, itu sangat mungkin. Kita tertipu oleh Dev. Jika dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh kita dengan mudah, dia tidak akan pernah melepaskan kita berdua pergi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pria jangkung itu sepertinya bereaksi, dan langsung berkata, benar, ayo kembali dan lihat. Dengan mengatakan itu, keduanya berbalik dan mulai kembali. Segera, keduanya kembali ke tempat tadi, tapi Dev sudah tidak ada lagi. Sialan, kita ditipu olehnya, ayo kejar. Pria jangkung itu mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah muram. Segera setelah itu, kesadaran spiritual kedua orang itu menyebar, dan mereka mulai mencari Dev, dan mereka tahu bahwa Dev tidak akan bisa kabur jauh. Setelah merasakan posisi Dev, keduanya dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, Dev masih senang telah menipu kedua orang itu, tetapi segera, dua indera ilahi menutupi dirinya, yang mengejutkan Dev, dan kemudian dia lari dengan cepat. Dua orang itu mengejar di belakang Dev. Jangan sebutkan betapa marahnya Dev sekarang, dia dikejar ke seluruh gunung oleh murid sekte dari dunia tersembunyi, terlalu memalukan baginya sekarang. Bajingan mana yang menciptakan dunia rahasia ini, surga macam apa yang melakukannya, dan menekan kekuatanku. Jika aku tahu siapa yang menciptakan dunia rahasia ini, aku akan menghadapinya dan memarahi leluhur generasi ke-8-nya. Dev memarahi sambil berlari, melampiaskan depresinya. Jika bukan karena kekuatan surga di alam rahasia ini untuk menekan kekuatannya, Dev tidak akan dikejar dan berlarian seperti anjing yang buduk yang berduka. Nak, kamu berani memarahi? Hati-hati, monster tua itu bisa mendengarnya, dan bisa menyusahkanmu. Suara lelaki tua itu terdengar, sepertinya lelaki tua itu tahu siapa yang menciptakan alam rahasia ini. Itu juga harus menjadi ahli di dunia surga dan manusia. Karena apakah itu di 8 alam rahasia atau di dunia sekuler ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menciptakan alam rahasia. Bahkan kekuatan besar dari sekte hati iblis tidak memiliki kemampuan ini, jika tidak, dia tidak akan mengakar dalam mencari alam rahasia yang tidak dimiliki itu, bukankah mudah untuk membuatnya sendiri? Apakah kamu tahu siapa yang menciptakan alam rahasia ini? Dev bertanya dengan heran. Omong kosong. Tentu saja aku tahu, dan alam rahasia ini diciptakan khusus bagiku untuk memanggil jiwa, kalau tidak bagaimana mungkin ada pintu masuk di kedalaman laut. Itu semua salahmu, kamu mengambil tengkorakku, jika tidak aku telah menyelesaikan pemanggilanku dan kembali ke dunia surga dan manusia. Orang tua itu mengeluh kepada Dev. Dev tampak malu, dia baru saja melihat peta harta karun di tulang, untuk mendapatkan peta harta karun, dia mengambil tengkoraknya, tetapi dia tidak ingin menunda momen sebesar itu. Namun, agar orang ini memanggil jiwa dan kembali ke dunia celestial, dia benar-benar menciptakan alam rahasia untuknya, yang menunjukkan bahwa lelaki tua ini sama sekali bukan orang biasa di dunia surga dan manusia. Siapa kamu? Seseorang menciptakan alam rahasia khusus untukmu, bukankah itu luar biasa? Siapa orang yang menciptakan alam rahasia? Katakan padaku, dan aku akan memarahinya, atau kamu bisa kembali ke dunia surga dan manusia, katakan pesanku, dan tegur dia. Tidak ada dunia rahasia lain yang ditekan oleh kekuatan surga, tetapi dia sengaja menciptakan dunia rahasia dengan kekuatan surga untuk memamerkan kekuatannya. Dev sangat tidak puas dan berceloteh. Hahaha, orang yang berani memarahi monster tua itu belum lahir. Kamu berani memarahinya. Mungkin dia benar-benar bisa mendengarnya. Maka kamu akan mati dengan mengenaskan. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Kenapa aku tidak boleh memarahinya? Aku memarahinya atau tidak, aku akan mati. Sekarang aku dikejar kemana-mana seperti anjing tersesat. Kata Dev sangat tertekan. Saat Dev selesai berbicara, tiba-tiba aura yang sangat berbahaya datang ke arah Dev. Dev secara naluriah melompat ke depan, lalu berguling di tempat, menghindari pukulan itu. Dev mengira kedua orang itu baru saja menyusul, tetapi ketika dia bangun untuk melihat, dia menemukan singa raksasa yang ganas sedang menatapnya. Mulut penuh taring mengeluarkan nafas berdarah, dan mulut terus mengaum. Hahaha, biarkan kamu memarahinya, inilah hasilnya. Melihat singa raksasa itu, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Adapun Dev, dia memiliki ekspresi muram di wajahnya, dia hanya mengeluh,
Orang yang menciptakan alam rahasia ini tidak baik. Apakah dia benar-benar pelit? Dia benar-benar membiarkan monster berurusan dengannya. Melihat monster di depannya, Dev merasa sangat tidak berdaya. Sekarang dia ingin melarikan diri, tetapi itu tidak mungkin. Singa raksasa memandang Dev, tetapi tidak melancarkan serangan, tetapi terus berputar-putar di sekitar Dev. Singa raksasa tidak menyerangnya, tapi Dev tidak bisa menunggu, jika tidak kedua orang itu akan segera menyusul, dan menghadapi monster di depannya dan kedua orang itu, Dev pasti akan mati. Tapi ketika Dev hendak menyerang singa raksasa itu, pria jangkung dan pendek itu sudah menyusul. Ketika mereka melihat Dev dihentikan oleh monster, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, hari ini kita sangat beruntung. Kita tidak hanya bisa membunuh Dev untuk mendapatkan sumber daya, tapi kita juga bisa mendapatkan pil binatang buas. Melihat singa raksasa itu, pria pendek itu berkata dengan penuh semangat. Hari ini kita berdua benar-benar beruntung, tapi haruskah kita membunuh monster itu dulu, atau Dev ini dulu? Kata pria jangkung itu. Sekarang pria pendek itu patah lengan, kekuatannya telah berkurang banyak. Jika mereka berdua berurusan dengan singa raksasa dan Dev secara bersamaan, diperkirakan akan sulit untuk menang dengan cepat, jadi mereka membutuhkan dua orang untuk bergabung dan berurusan dengan masalah yang pertama. Bunuh Dev dulu, dia sudah mematahkan lenganku, dan aku akan membuatnya menderita. Pria pendek itu memandang Dev dengan dingin dan berkata. Oke. Pria jangkung itu mengangguk, tanpa ragu sedikit pun, dia melompat, dan pisau panjang di tangannya mengayunkan ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan langsung menuju Dev. Melihat ini, Dev melepaskan pedang pembunuh naga di tangannya. Bersamaan dengan senandung pedang pembunuh naga yang terus-menerus, aliran energi pedang keluar, langsung menghalangi pedang pria jangkung itu. Melihat hal tersebut, pria pendek itu mengayunkan pisau dengan satu tangan dan langsung mendatangi Dev. Sekarang Dev tidak dilindungi oleh pedang pembunuh naga, pria pendek itu yakin bisa membunuh Dev dengan satu tangan. Dev memandang pria pendek yang bergegas, dan jatuh tak berdaya untuk sesaat. Kekuatannya ditekan, dan dia tidak punya cara untuk bertarung dengan pria pendek itu. Tepat ketika pria pendek itu berlari ke arahnya, Dev tiba-tiba melihat singa raksasa itu masih menatapnya. Tiba-tiba ada ide di hati saya, dan saya mengayunkan telapak tangan ke arah singa raksasa. Dia harus menemukan cara untuk membuat pria pendek itu bertarung dengan singa raksasa, agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi Dev memprovokasi singa raksasa terlebih dahulu, dan kemudian melakukan huru-hara, sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Dev menampar singa raksasa itu dengan telapak tangannya. Dia mengira singa raksasa itu akan menjadi gila dan menyerangnya, tetapi siapa sangka singa raksasa itu mengelak dan menghindari serangan Dev. Lalu dia memutar matanya dan menghina Dev. Melihat sorot mata singa raksasa, Dev tercengang. Dia tidak menyangka monster akan menebak niatnya. Itulah mengapa singa raksasa mengelak dan tidak berencana untuk bergerak sama sekali. Pergi ke neraka. Ketika Dev tertegun, pria pendek itu telah tiba di depannya, dan pisau panjang di tangannya menebas punggung Dev dengan keras. Terang. Dengan suara garing, tubuh Dev terbang dalam sekejap, dan ada luka yang dalam di tulang punggungnya, itu berdarah terus-menerus. Dev, yang terluka parah, menyemburkan darah dari mulutnya, pemandangan di depannya menjadi semakin kabur, dan akhirnya pingsan. Pria pendek itu melihat ke arah jalannya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam, sial, bagaimana tubuh orang ini menjadi begitu keras. Pria pendek itu mengangkat pisaunya dan berjalan menuju Dev. Dev sudah pingsan, dan pria pendek itu sama sekali tidak waspada. Tapi saat pria pendek itu hendak menyerang Dev, angin kencang tiba-tiba datang. Monster singa raksasa itu benar-benar melancarkan serangan pada pria pendek itu. Raungan dan nafas besar langsung menakuti pria pendek itu lagi dan lagi. Setelah lelaki pendek itu mundur, singa raksasa itu perlahan berjalan ke arah Dev, menjilat Dev dengan lidahnya, lalu membuka mulutnya yang berdarah. Melihat ini, lelaki pendek itu tahu bahwa singa raksasa ingin memakan Dev, tetapi dia tidak menghentikannya. Selama dia bisa meninggalkan kepala, itu akan baik-baik saja. Memegang kepala Dev, dia masih bisa mendapatkan imbalan dari Wesley. Pria pendek itu meletakkan pisau panjangnya dan melihat dari kejauhan saat singa raksasa melahap Dev.
Dev sudah mati, dan pria pendek itu tidak mau berurusan dengan singa raksasa sendirian. Singa raksasa itu meraung dan mencakar tubuh Dev dengan cakarnya, tetapi cakar tajam singa raksasa itu sama sekali tidak bisa mematahkan tubuh keras Dev. Kemudian dia mulai menggigit dengan giginya, tetapi dia masih tidak bisa mematahkan tubuh Dev. Dev saat ini seperti batu, singa raksasa ingin menggigit, tetapi dia tidak bisa menggigit sama sekali. Singa raksasa yang tak berdaya memandang Dev yang tidak sadarkan diri, lalu menampar kepala Dev dengan cakarnya. Tapi tepat ketika cakarnya hendak mengenai kepala Dev, cahaya terang tiba-tiba muncul di dada Dev. Segera setelah itu, sekelompok cahaya keemasan perlahan muncul dari tubuh Dev. Saat bola cahaya keemasan muncul, aura besar mulai menyebar, dan singa raksasa itu mundur ketakutan. Bola cahaya emas tumbuh semakin besar, dan akhirnya mulai menyebar perlahan, berubah menjadi Phoenix api, berputar-putar di sekitar Dev. Melihat kemunculan tiba-tiba Phoenix api, mata singa raksasa itu penuh ketakutan, dan setelah raungan ketakutan, ia langsung berlutut di tanah. Singa raksasa itu menundukkan kepalanya, seolah menyembah Phoenix api. Pria pendek itu terkejut ketika melihat pemandangan ini, dia tidak mengerti mengapa burung Phoenix api tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Dev. Phoenix api menjerit, dan akhirnya menyerbu ke dahi Dev, dan di dahi Dev, tanda Phoenix api muncul, tetapi segera, tanda itu menghilang. Setelah Phoenix api menghilang, singa raksasa itu masih tergeletak di tanah, dengan mata jinak seperti kucing rumahan. Melihat singa raksasa itu tidak berani memakan Dev, lelaki pendek itu mengeluarkan pisau panjangnya dan bersiap untuk menghabisi Dev sendirian. Tetapi ketika lelaki pendek itu melangkah maju, singa besar, yang terbaring tak bergerak, tiba-tiba berlari ke arah lelaki pendek itu dengan mata pembunuh di matanya. Melihat ini, pria pendek itu berguling dan mengelak, tetapi singa raksasa itu menolak untuk melepaskannya, dan terus menyerang pria pendek itu dengan putus asa. Saat ini, singa raksasa bertarung melawan pria pendek, dan pedang pembunuh naga bertarung melawan pria jangkung. Dev terbaring tak sadarkan diri di tanah, tak bergerak. Singa raksasa itu mengaum, dan lelaki pendek itu tidak tahan lagi. Lengan lainnya digigit singa raksasa itu dengan ganas, dan robek. Apa? Rasa sakit yang parah membuat lelaki pendek itu berteriak dengan menusuk hati. Mendengar teriakan itu, pria jangkung itu teralihkan perhatiannya, dan kepalanya langsung dipotong oleh pedang naga. Dan kepala lelaki pendek itu juga digigit oleh singa raksasa, dan menelan kepalanya. Satu pria jangkung dan satu pria pendek mati, Dev aman untuk saat ini. Pedang pembunuh naga kembali ke tubuh Dev, dan setelah singa raksasa menjilat Dev, dia membawa Dev dalam satu gigitan, dan pergi dengan cepat. Tapi tidak lama setelah singa raksasa pergi dengan Dev di mulutnya, sekelompok orang datang ke sini setelah mendengar auman barusan. Queen Chiao, pemimpin dari sekte pembakaran surga bersama bawahannya mendengar raungan monster dan suara pertempuran, jadi mereka bergegas. Anda harus tahu bahwa pil monster buas adalah sumber budidaya yang sangat baik, dan monster di alam rahasia ini pasti jauh lebih kuat daripada monster di dunia tersembunyi. Tapi ketika Queen Chiao membawa orang untuk datang, hanya ada 2 mayat di tanah. Queen Chiao mengamati mayat di tanah, lalu dengan lembut membelai mayat itu dengan satu tangan, dan adegan pertarungan barusan muncul di depan matanya. Singa raksasa yang sangat kuat, Queen Chiao menyipitkan matanya sedikit, lalu dengan ringan menyentuh mayat lain, dan kemudian matanya berkilat. Pedang roh ini telah membuka kebijaksanaan rohnya. Sepertinya ada cukup banyak hal baik tentang Dev ini, kejar dia. Queen Chiao memimpin anak buahnya dan dengan cepat mengejar ke arah singa raksasa itu melarikan diri. Sekarang di seluruh dunia rahasia, hampir semua orang mencari Dev. Beberapa orang membunuh Dev untuk mendapatkan sumber daya dari faksi bintang terbang, beberapa orang membunuh Dev untuk mendapatkan hartanya. Beberapa orang menemukan Dev dan ingin membantunya. Untuk sementara, ada orang yang mencari Dev di mana-mana di alam rahasia, tetapi untungnya, alam rahasia itu cukup besar, dan mencoba menemukan seseorang di dalamnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sial, kemana perginya anak ini? Melihat sudah lama tidak ada kabar dari Dev, Wesley Leng mau tidak mau merasa sedikit cemas. Kakak Leng, tempat rahasia ini sangat besar, tidak semudah itu untuk menemukan seseorang. Jika kamu ingin tahu di mana Dev berada, minta peramal ilahi untuk melakukan ramalan untukmu, dan itu akan membantu.
Igor berkata kepada Wesley. Mata Wesley tiba-tiba menyala dan berkata, ya, mengapa saya melupakan orang ini? Saya akan mengirim seseorang untuk menemukannya. Wesley mengirim seseorang keluar, dan dia mencari peramal ilahi, dan segera seorang lelaki tua berjenggot diundang. Orang ini adalah ahli ramalan nomor 1 di dunia tersembunyi, operator ilahi. Dia tahu tentang astronomi dan geografi. Peramal ilahi hanya membutuhkan 3 koin tembaga untuk mengetahuinya. Karena itu juga faksi ramalan dari peramal ilahi juga dapat mendapat tempat di dunia tersembunyi. Tuan Lang memintaku meramal di mana Dev bersembunyi. Melihat Wesley, peramal ilahi berkata langsung. Tuan peramal ilahi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saya mengundang Anda ke sini untuk menghitung lokasi tempat persembunyian Dev. Saya juga meminta peramal ilahi untuk membantu saya. Wesley berkata dengan sangat sopan kepada peramal ilahi. Gampang. Meramal adalah keahlian saya, tapi Tuan Lang harusnya tahu syaratku, kan? Peramal ilahi berkata dengan sikap angkuh. Tentu saja aku tahu, selama Tuan peramal ilahi bisa meramal, mengungkapkan tempat persembunyian Dev, aku pasti akan mengirimkan sejumlah besar sumber daya. Wesley berkata dengan tergesa-gesa. Peramal ilahi mengangguk, oke. Setelah selesai berbicara, peramal ilahi mengeluarkan 3 koin tembaga, dan segera melemparkan 3 koin tembaga itu tinggi-tinggi ke udara. 3 koin tembaga memancarkan cahaya, melayang di udara, dan mulai berputar terus-menerus. Wesley dan Igor menatap koin tembaga itu, mereka sangat penasaran, bagaimana mungkin peramal ilahi ini menggunakan 3 koin tembaga untuk meramal semuanya. Tuan peramal, dewa kuno macam apa 3 koin tembaga ini? Igor tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini hanya 3 koin tembaga biasa. Bagaimana bisa disebut dewa kuno? Peramal ilahi tersenyum ringan. Tapi mengapa ketiga koin tembaga biasa ini bisa meramal segala sesuatu di tangan Tuan peramal ilahi? Igor bertanya. Rahasia surgawi tidak boleh dibocorkan, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Setelah peramal ilahi selesai berbicara, dia menjepit kedua tangannya, dan ketiga koin tembaga itu terus mengubah posisi mereka di udara. Setelah sekitar 10 menit, peramal ilahi masih tidak merespon, dan tangannya masih merapal formula tersebut, tetapi Wesley sedikit cemas. Sudah lebih dari 10 menit, dan tidak ada jawaban. Dia tidak jelas apakah peramal ilahi adalah tipuan untuk menggertak orang. Lagi pula, dia tidak pernah meminta peramal ilahi untuk membantu. Dia hanya mendengar reputasi peramal ilahi itu saja. Tuan peramal ilahi, apakah Anda baik-baik saja? Wesley bertanya dengan tidak sabar. Segala sesuatu di tangan Tuan peramal ilahi. Baiklah. Setelah peramal ilahi selesai berbicara, koin tembaga di udara tiba-tiba bergabung menjadi satu. Segera setelah itu, sinar cahaya keluar dari koin tembaga, membentuk proyeksi, dan informasi dalam proyeksi itu tepat ketika Dev berhadapan dengan pria jangkung dan pendek itu. Peramal ilahi tiba-tiba melambaikan tangannya, dan ruang itu tampak terbuka seketika, dan napas keluar dari celah. Kamu bisa merasakan, apakah ini nafas Dev? Peramal ilahi memandang Wesley dan Igor dan berkata, itu memang aura Dev. Aku telah bertarung melawannya, dan aku tahu auranya. Kata Wesley. Karena Patriark Leng dapat merasakan kehadiran aura, biarkan Patriark Leng mencarinya di sepanjang aura, dan Anda pasti akan menemukan Dev. Peramal ilahi berkata, oke, terima kasih, Tuan peramal ilahi, karena saya menjanjikan sumber daya Anda, dan saya akan mengirimkannya ke rumah Anda setelah kita kembali. Setelah selesai berbicara, Wesley dengan cepat membuat orang mengejar nafas. Peramal ilahi mengikuti Igor dan lainnya. Pada saat yang sama, Dev dibawa di mulut singa raksasa dan berlari kencang. Tidak ada yang tahu kemana singa raksasa membawa Dev. Dev dalam keadaan koma, tetapi lelaki tua di tubuhnya memanggilnya dengan putus asa, jangan biarkan Dev terus dibawa maju oleh singa raksasa. Sekarang mereka telah menyimpang dari rute, mengikuti tempat yang ditandai dengan harta karun, menuju arah yang berlawanan. Segera, aura perhitungan elemen peramal ilahi menghilang, dan Wesley juga kehilangan arah dan Dev menghilang. Ini masalah besar, apa yang terjadi di sini? Wesley bertanya pada peramal ilahi. Sepertinya Dev melarikan diri terlalu cepat dan jauh,
Ramalan dan ramalan saya juga dibatasi oleh waktu dan jarak, dan tidak mungkin memberikan layanan kepada Anda sepanjang waktu. Peramal ilahi berkata, terlalu cepat melarikan diri? Wesley berkata dengan ekspresi bingung, Dev ini jelas terluka, dan saya sangat yakin bahwa dia tidak dapat melarikan diri begitu cepat setelah terluka secara serius. Aku bisa merasakan Dev berlari lebih cepat dan lebih cepat sekarang. Peramal ilahi menutup matanya sedikit, seolah dia merasakan sesuatu. Tuan peramal, apakah kamu tahu di mana Dev? Kamu harus membantu meramalnya. Wesley berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Leng, ramalan saya dihargai dengan satu harga. Jika Anda ingin melanjutkan ramalan, Anda perlu. Peramal ilahi membuat tindakan penghitungan. Oke, tidak masalah. Saya akan mengaturnya dengan mudah. Wesley dengan senang hati setuju. Setelah mendengar ini, peramal ilahi melemparkan 3 lempengan tembaga di tangannya ke udara lagi. Segera, aura Dev terungkap, dan dia tidak terlalu jauh dari Wesley dan yang lainnya. Hahaha, ada jejak Dev, dia tidak jauh dari kita, ayo kejar. Wesley tidak bisa menahan tawa. Sekelompok orang mengejar ke arah Dev lagi, tetapi Dev bahkan tidak tahu bahwa Wesley dan yang lainnya sedang mengejar. Dia masih koma, dan singa raksasa membawanya. Hei, ini benar-benar aneh. Kemana Dev itu akan pergi? Mengapa dia berlari dengan sangat sembarangan? Peramal ilahi merasakan aura Dev, dan menyadari bahwa Dev berlarian tanpa arah sama sekali. Dev ini pasti melakukan ini untuk menghindari dikejar dan dibunuh. Pantas saja banyak orang tidak bisa menemukannya. Setelah Wesley selesai berbicara, dia memancarkan kesadaran spiritualnya, dan memeriksa jejak Dev secara langsung. Namun segera, 3 koin tembaga dari peramal ilahi tiba-tiba kehilangan fungsinya, dan jatuh langsung dari udara ke tanah. Tuan meramal, apa yang terjadi? Wesley melihat bahwa koin tembaga dari peramal ilahi telah jatuh, jadi dia bertanya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Wajah peramal ilahi sedikit berubah, jelas, Dev dekat, lalu mengapa tiba-tiba dia di luar jangkauan eksplorasi? Ada juga persyaratan jarak untuk meramal koin tembaga dengan elemen peramal ilahi, jika jaraknya terlalu jauh, tidak ada cara meramal ke posisi lawan. Sekarang koin tembaga itu tiba-tiba jatuh, itu membuktikan bahwa Dev berada jauh dari mereka dan berada di luar jangkauan. Sial, kamu tidak berpura-pura berbohong kepada kami, kan? Baru saja aku mengatakan dia di depan mataku, tapi sekarang tiba-tiba jauh, di luar jangkauan. Apakah kamu bercanda? Wajah Wesley menjadi dingin, dan dia langsung melangkah maju dan meraih kerah peramal ilahi. Dia menjadi gila, Dev ini terluka, dan kekuatannya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Bagaimana dia bisa berlari sejauh ini dalam sekejap mata? Kecuali Dev ini mengetahui mantra ruang dan waktu, dia bisa melakukan perjalanan bebas. Tapi ini adalah alam rahasia, bahkan jika dia tahu mantra ruang dan waktu, tidak ada cara untuk menggunakannya di sini. Dari sudut pandang ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, peramal ilahi berbicara omong kosong, dan dia sama sekali tidak dapat mengetahui posisi Dev. Wesley meraih kerah peramal ilahi, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Apakah kamu meragukan ramalanku? Tuan peramal, jangan marah, saudara Leng terlalu cemas. Melihat ini, Igor bergegas maju untuk memuluskan semuanya. Wesley juga tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, status sekte ramalan di dunia tersembunyi tidak lebih rendah dari sekte bintang terbangnya, dan bahkan lebih tinggi. Tuan peramal, saya sedikit terlalu cemas, maafkan saya karena terlalu impulsif. Wesley menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Melihat hal tersebut, peramal ilahi tidak mempermasalahkannya, lagi pula Wesley juga pemimpin faksi, jadi sudah cukup dengan menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Tuan peramal, tolong lakukan ramalan untuk mencari tahu kemana Dev pergi. Kalau tidak, jika kita mencari seperti ayam tanpa kepala, kita tidak akan tahu sama sekali. Igor berkata kepada peramal ilahi. Oke, aku akan mencoba lagi. Dev ini, dia tidak bisa menghancurkan reputasiku. Setelah selesai berbicara, peramal ilahi menggigit jarinya, lalu meneteskan 3 tetes darah ke 3 koin tembaga. 3 koin tembaga mulai mengeluarkan suara mendengung, dan kemudian segera berubah menjadi merah darah, memancarkan cahaya merah. Mencari.
Operator sihir melemparkan 3 koin tembaga ke udara, dan 3 koin tembaga itu menghilang tanpa jejak. Peramal ilahi mencubit jarinya, dan dahinya dipenuhi keringat dingin, sepertinya banyak energi yang terbuang percuma kali ini. Saat ini, Dev masih digendong oleh singa raksasa, berlari kencang. Bahkan jika peramal ilahi menggunakan keterampilan terbaiknya, dia tidak dapat meramal posisi Dev, karena Dev sudah berada ratusan kilometer jauhnya dari mereka saat ini. Peramal ilahi tersentak dan berkata, anak itu tidak menentu, sangat sulit untuk meramal, saya tidak bisa melakukan apa-apa, kalian harus menemukan cara lain. Peramal ilahi pergi, dan dia telah mengeluarkan terlalu banyak kekuatan mental untuk meramal posisi Dev. Wesley dan Igor saling memandang dengan cemas, dan pada akhirnya mereka hanya bisa mengandalkan metode pencarian perlahan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jejak Dev. Dan Dev dibawa oleh singa raksasa, dan setelah mencapai puncak gunung, dia menurunkan Dev. Lalu dia menjilat Dev dengan lidahnya, tapi Dev masih koma. Singa raksasa tak berdaya bersarang di samping Dev, menjaga Dev. Dan ada berbagai jenis monster yang lewat di sana-sini. Meskipun beberapa monster tertarik pada Dev dan ingin memakan Dev, mereka dihadang oleh singa raksasa. Dengan cara ini, Dev mengalami koma selama 7 hari, dan selama 7 hari ini, monster yang tak terhitung jumlahnya mencoba memakan Dev, tetapi sayangnya mereka semua dihentikan oleh singa raksasa. Ada juga orang yang pernah ke sini sebelumnya, tetapi monster di sini terlalu banyak, dan level monsternya sangat tinggi, jadi orang-orang ini hanya bisa bergerak di kaki gunung, dan belum bisa mencapai puncak gunung. Jika mereka pergi ke puncak gunung, mereka akan menemukan Dev. Selama 7 hari ini, karena keberadaan banyak monster di puncak gunung ini, semua sekte dunia tersembunyi telah berkumpul di sini. Lagi pula, pil monster-monster adalah sumber daya yang langka. Jika kita bisa berburu beberapa monster dan mengeluarkan pil binatang, itu akan sangat membantu perkembangan sekte. Saat ini, ada 3 sekte dan 6 faksi di dunia tersembunyi, kecuali sekte tubuh suci, sekte lain berkumpul bersama. Semuanya, kita hampir menjelajahi alam rahasia ini sekarang. Sumber daya dan lingkungan di sini ratusan kali lebih kuat daripada yang ada di alam tersembunyi, dan ada monster tingkat tinggi di mana-mana di gunung ini. Jika kita bisa bekerja sama untuk berburu beberapa monster buas, maka sekte kita akan dapat berkembang pesat. Pada saat itu, kita semua tidak akan kalah dengan para biksu di 8 alam rahasia besar. Kita juga bisa menjadi abadi dan naik ke surga, dan hidup selamanya. Igor berkata dengan penuh semangat. Tuan Tom benar. Ada pintu masuk ke alam rahasia yang tiba-tiba muncul di dunia tersembunyi kita, dan ini adalah alam rahasia yang tidak dimiliki. Ini membuktikan bahwa kita harus menangkap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun, di hadapan begitu banyak monster tingkat tinggi, kita harus bekerja sama. Selama kita bekerja sama, dunia rahasia ini akan menjadi base camp kita. Jika ada yang berani merebut dunia rahasia ini, kita tidak akan pernah mengizinkannya. Wesley bangkit dan berkata setuju. Tuan Tong, Tuan Leng, kita di alam tersembunyi maju bersama, apa yang perlu ditakutkan, Anda bisa mengatakan sepatah kata pun. Ya, bagaimanapun, alam rahasia ini cukup besar untuk sekte kita bertahan hidup. Di masa depan, kita bisa berlatih dengan tenang dan tidak perlu khawatir tentang sumber daya lagi. Semua orang menggemakan Igor dan Wesley. Lalu bagaimana dengan sekte tubuh suci? Pada saat ini, Yosef dari sekte alkimia berbicara. Semua orang diam. Bagaimanapun, sekte tubuh suci dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte dan 6 faksi di dunia tersembunyi. Merupakan masalah yang sulit bagi sekte untuk mengatur sekte tubuh suci. Kita akan menunjukkan sekte tubuh suci untuk menemukan sudut dan membiarkan mereka menetap. Jika mereka tidak ingin berada di dunia rahasia, maka biarkan mereka keluar, dan biarkan mereka tinggal di dunia tersembunyi ketika waktunya tiba. Seseorang menyarankan, biarkan sekte tubuh suci keluar dan kembali ke alam tersembunyi. Sumber daya di alam rahasia ini tidak dapat dibagikan kepada mereka. Seseorang berkata lagi. Pendek itu lagi dan lagi. Sebagian besar saran orang-orang ini adalah untuk mengusir sekte tubuh suci dari alam rahasia dan membiarkan mereka kembali ke alam tersembunyi. Lagi pula, jika sekte tubuh suci pergi, yang lain akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya.
Wesley mendengarkan, lalu melambaikan tangannya untuk menenangkan semua orang dan berkata, semuanya, meskipun kita memiliki alam rahasia ini, kita tidak dapat kehilangan wilayah di alam tersembunyi. Jika orang-orang dari 8 alam rahasia besar mengetahui tentang alam rahasia kita, dan mereka datang untuk merebut sumber alam rahasia kita, dengan kekuatan kita saat ini, masih belum ada cara untuk menghadapinya. Jadi kita harus bersiap dengan 2 tempat. Wilayah dunia tersembunyi tidak bisa hilang. Jika orang-orang dari 8 alam rahasia benar-benar datang untuk merebut sumber daya di alam rahasia kita, kita masih bisa mundur ke dunia tersembunyi. Orang-orang seperti mereka tidak berani keluar dari dunia rahasia. Tapi jika kita mengusir sekte tubuh suci sekarang dan membiarkan mereka kembali ke alam tersembunyi, bukankah semua wilayah di alam tersembunyi akan dimiliki oleh sekte tubuh suci? Jika kita benar-benar menghadapi bahaya di alam rahasia, di mana lagi kita bisa mundur? Setelah mundur ke dunia tersembunyi, siapa yang bisa menjamin bahwa sekte tubuh suci tidak akan membalas kita? Wesley dengan hati-hati menganalisisnya untuk semua orang. Apa yang Patriark Leng katakan masuk akal. Karena itu masalahnya, bagaimana menurutmu kita menghadapi sekte tubuh suci ini? Seseorang bertanya pada Wesley. Wesley mengamati sekeliling, lalu menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan membunuh. Bunuh. Dengan kata, bunuh, Wesley, semua orang terdiam. Meskipun 3 sekte dan 6 faksi dunia tersembunyi sering membuat pertemuan, mereka bertarung secara diam-diam demi keuntungan sumber daya. Tetapi jika Anda benar-benar ingin langsung melakukan hal menghancurkan sekte, Anda tidak pernah memikirkannya seperti ini. Sekarang Wesley berkata bahwa dia ingin menghancurkan sekte tubuh suci, semua orang tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Saya pikir metode Tuan Leng sangat bagus. Karena sekte tubuh suci memiliki persimpangan dengan kita harus menyingkirkannya. Cepat atau lambat sekte tubuh suci akan merepotkan kita. Selain itu, setelah sekte tubuh suci dihancurkan, setiap orang akan memiliki bagian dari semua sumber daya sekte tubuh suci. Igor angkat bicara, mendukung metode Wesley. Melihat Igor juga membuka mulutnya, dan akan membagikan sumber daya sekte tubuh suci secara merata, jadi semua orang mulai setuju. Bunuh, aku sudah tidak senang dengan Bogdan itu. Hancurkan sekte tubuh suci itu, dan simpan murid perempuannya untukku. Setiap kali aku melihat murid perempuannya, aku tidak bisa menahannya. Mungkin ada lebih dari 1 murid perempuan dari sekte tubuh suci, semua orang akan senang ketika waktunya tiba. Hahaha. Di tengah semua tawa, nasib sekte tubuh suci ditentukan oleh orang-orang ini. Saat ini, Bogdan dan murid-murid dari sekte tubuh suci mendirikan kemah tidak jauh dari sana, dan dia bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Yang dia khawatirkan saat ini adalah keselamatan Dev, dia tidak tahu apakah Dev telah melarikan diri atau tidak. Guru, sudah berhari-hari, orang-orang itu belum menangkap Tuan Chen, itu membuktikan bahwa Tuan Chen pasti telah melarikan diri, Anda tidak perlu khawatir. Sarah menghibur Bogdan dan berkata, ya, nasib Tuan Chen sangat sulit, dan dia tidak akan mati dengan mudah. Kita perlu menemukan tempat yang cocok untuk memindahkan sekte tubuh suci ke sini. Sumber daya di dunia rahasia ini terlalu kaya. Aku yakin dengan sumber daya ini, kalian semua akan dapat meningkatkan kekuatan kalian lebih cepat. Kata Bogdan. Tuan, haruskah kita pergi berburu monster dan mendapatkan pil binatang itu? Simon bertanya pada Bogdan bingung. Aku sudah melihatnya. Itu adalah monster tingkat tinggi dengan kekuatan yang kuat. Jika kamu ingin berburu dan membunuh monster itu, kamu harus membayar harga yang sangat tinggi. Lagi pula, ada sumber daya yang melimpah di sini, bahkan tanpa pil binatang, cukup untuk mengolahnya. Jika demikian, mengapa mengambil risiko? Bogdan tidak berniat berburu monster, dia hanya ingin mencari tempat untuk sekte tubuh suci bisa menetap. Oke, besok adik perempuanku dan aku akan mengajak seseorang untuk mencari tempat yang cocok. Simon mengangguk. Saat ini, di tempat pertemuan 3 sekte dan 6 faksi, semua orang mencapai kesepakatan untuk menyerang sekte tubuh suci dan menghancurkan sekte tubuh suci secara langsung. Bersambung ke episode 230. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.